Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2016 bertempat di pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja di tempat pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, asisten ekonomi, dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut, terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Kami beri judul Pengadilan oleh Massa, Trial by the Mob. Tentu seluruh publik Indonesia bahkan dunia mengetahui bahwa pengadilan ini ternyata karena desakan massa yang diawali dengan video pidato Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang diupload oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kominfo Provinsi DKI Jakarta, dan pada saat itu tidak ada satu orang pun yang protes atau marah ataupun tersinggung, termasuk yang mendengarkan langsung pidato tersebut. Namun setelah 9 hari kemudian, setelah mendengar dan melihat video dan transkrip yang diedit dan diunggah dengan tambahan kata-kata yang bernuansa provokatif oleh Buniyani yang sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka pada media sosial sekitar awal Oktober 2016. Sejak itu pula terjadilah protes yang berkembang hingga berujung aksi demonstrasi pada tanggal 14 Oktober 2016 yang kemudian diadakan kembali pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016. Untuk kepentingan eksepsi ini, marilah kita sebut aksi-aksi demonstrasi ini sebagai suatu tekanan massa. Rakyat Indonesia telah menjadi saksi atas adanya tekanan massa yang memenuhi jalan-jalan protokol ibu kota pada tanggal-tanggal tersebut, yang mengakibatkan timbulnya suatu proses hukum yang teramat cepat kepada Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok, yang terjadi di luar kebiasaan dalam proses penegakan hukum. Seperti yang disampaikan oleh tokoh hak asasi manusia nasional dari Setara Institut Hendardi, hanya dalam waktu 3 hari Kejaksaan Agung menyatakan hasil penyidikan Polri telah lengkap atau P21 dan dalam hitungan jam melimpahkannya kepada pengadilan. Bahkan menurut Hendardi, keputusan Kejaksaan Agung untuk mempercepat sidang Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok, padahal ada berkas tebal 826 halaman, menunjukkan bahwa ini adalah trial by the mob, pengadilan oleh massa. Hendardi mengatakan bahwa hal ini mengkonfirmasi bahwa pengadilan oleh massa sudah efektif dalam mempengaruhi kemerdekaan penuntut. Apakah ada pidana atau tidak di dalam kasus Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok? Hendardi juga mengatakan bahwa bertindak cepat
dan responsif bukan berarti mengesampingkan proses yang fair atau adil. Hal serupa juga disampaikan oleh tokoh nasional Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, pendiri Ma'arif Institute, yang mengatakan bahwa sistem pengadilan Indonesia sekarang ini yang patuh pada tekanan masif pihak tertentu. Dia berharap Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok siap mental menghadapi pengadilan semacam itu. Tekanan massa ini juga begitu hebat sampai Kapolri secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya tidak mengikuti surat telegram rahasia Kapolri nomor 498 Oktober 2015 tentang penundaan penyidikan kasus jika melibatkan pasangan calon yang akan mendaftar atau sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah